Kalau kalian ingin melihat rahasia di balik novel Baswedan, tonton video ini sampai habis. Padahal fakta-faktanya justru sebaliknya. Saya meyakininya penyidiknya nggak kooperatif. Pencari asumsi, pencari sensasi, apalagi pencari fantasi. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat! Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai guys, kembali lagi di channel saya, di channel Jonas Diong. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengunjungi channel ini. Saya secara personal menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian supaya saya bisa mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian bisa membantu channel ini untuk berkembang. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12% dengan garansi bank, silahkan tonton setelah video ini. Video ini tidak disponsor, jadi pastikan Anda tekan tombol like-nya. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, pastikan Anda tekan tombol loncengnya. Thank you. Hampir 3 tahun berlalu sejak penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, diserang dengan air keras. Indonesia Leaks menemukan satu bukti baru berupa video CCTV yang bisa membantu mengungkap kasus itu. Serangan di pagi buta pada 11 April 2017 itu nyaris membutakan mantan polisi yang dikenal berani membongkar kasus-kasus korupsi kakap di negeri ini. Pada pertengahan Juli lalu, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari pelaku penyerangan Novel Baswedan merampungkan tugasnya. Mereka tidak berhasil menemukan pelaku, namun menyimpulkan fakta bahwa penyerangan itu terjadi karena kasus-kasus yang ditangani Novel. Tim menyebut ada 6 kasus yang diduga terkait penyerangan Novel, yakni kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, kasus mantan Sekjen MA Nur Hadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol Amran Batalipu, dan kasus korupsi Wisma Atlet dan kasus penembakan pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Menyikapi temuan itu, Presiden Joko Widodo memberi waktu tambahan selama 3 bulan untuk Kapolri menyelesaikan kasus ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Tim pencari fakta sudah menyampaikan hasilnya. Dan hasil itu kan mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar kepada dugaan-dugaan yang ada. Oleh sebab itu, lagi kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan. Saat ini temuan tim gabungan tengah ditelusuri tim teknis yang berada di bawah pengawasan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Idham Aziz. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti kejanggalan dari temuan tim gabungan pencari fakta. Pasalnya, ada satu kasus besar yang sama sekali tidak disebut dalam kesimpulan kerja tim. Padahal kemungkinan terkait dengan penyerangan Novel Baswedan. Kasus tersebut adalah penemuan buku merah, alat bukti penting dalam kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tengah disidik KPK. Buku merah itu dirusak oleh 2 penyidik KPK dari unsur polisi, diduga karena berisi nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pada pertengahan tahun ini, tim Indonesia Leaks mendapatkan bukti terbaru terkait kasus tersebut. Bukti baru itu berupa rekaman CCTV yang berisi momen perusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur polisi. Untuk menyegarkan ingatan Anda, buku merah adalah barang bukti yang disita oleh KPK dari kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan Hewan oleh Basuki Hariman kepada mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Suap berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebab undang-undang ini akan menentukan nasib pengusaha importir daging seperti Basuki.
Buku merah tersebut berisi catatan keuangan perusahaan Basuki Hariman yang ditulis oleh staf keuangannya Kumaladewi. Di buku tersebut, Kumaladewi merangkum aliran dana dari CV Sumber Laut Perkasa ke sejumlah pihak termasuk pejabat publik. Salah satu nama pejabat publik yang tercantum sebagai penerima aliran dana adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Tentu belum ada bukti kuat yang langsung membenarkan bahwa Tito menerima dana suap itu. Namun setidaknya buku merah adalah petunjuk awal yang bisa ditelusuri KPK. Pada 15 Agustus 2018, Indonesia Leaks mencoba mengkonfirmasi dugaan aliran dana tersebut pada Tito. Namun Kapolri enggan menjawab. Sudah dijawab sama Humas. Nah itu gimana Pak? Sudah dijawab sama Humas. Katanya ada aliran dana ke lima pejabat termasuk ke nama Bapak Pak. Sudah dijawab oleh Humas. Sudah. Belakangan setelah laporan Indonesia Leaks dirilis, polisi menyita buku merah dan kasus itu hingga kini tak ditelusuri lebih lanjut. Itulah kenapa kesimpulan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang tidak mengaitkan motif penyerangan novel dengan kasus buku merah menjadi dipertanyakan banyak pihak. Kenapa tim gabungan mengabaikan fakta ini? Padahal novel sendiri sudah menyebutkan soal dugaan ini ketika diperiksa tim. Kalau buku merah sudah diklarifikasi bahwa kasus itu juga sudah dilakukan proses, kemudian sudah ada informasi bahwa kasus itu dianggap tidak berhubungan. Nah, informasi itu kita dapatkan. Kemudian ada kasus yang lain lagi. Keterangan dari beberapa lah, ada dari Polri, ada dari beberapa sumber yang lain. Nah, sumber yang lain kita ada juga itu. Novel sendiri menilai TGPF tak menemukan satupun bukti baru meski melakukan penyelidikan selama 6 bulan. Dengan kata lain, rekomendasi TGPF soal motif penyerangan pun tidak lengkap. Apa motif tim gabungan untuk mengabaikan temuan itu? Ketika saya membaca atau mendengarkan rilis disampaikan ada 6 kasus yang mereka katakan bahwa itu terkait dengan penyerangan kepada diri saya, maka saya katakan itulah konflik of interest. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan bahwa tim ini kan semuanya terafiliasi dengan Polri sendiri dan yang memeriksa adalah Pak Kapolri. Ketika kemudian tim ini atau tim pakar ketika bertemu di KPK, mereka atau salah satu tim pakar ini mengatakan ada keterkaitan kasus buku merah dikatakan, disebut di sana, dan itu spesifik menyebutnya. Dan kemudian ketika dalam rilis tidak menyebut, maka saya katakan ini ada konflik of interest. Oleh karena itu harusnya tim gabungan pencari fakta di bawah Presiden agar bekerjanya independen. Kalau seperti itu kan tentu saya juga melihat ada hal yang tidak dilakukan dengan optimal. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menilai dugaan novel perihal kaitan buku merah dengan penyerangan dirinya perlu diselidiki lebih lanjut. Tapi kalau lihat dari sekuensnya itu menarik sebenarnya. Sekuensnya cocok nggak gitu ya antara kejadian buku dengan prosesnya. Selain keterkaitan nama besar Kapolri dalam kasus buku merah, fakta lain yang juga menguatkan dugaan keterkaitan itu adalah adanya pertemuan antara Tito dan Novel sepekan sebelum penyiraman air keras. Pada 4 April 2017, Novel Baswedan bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian di rumah dinasnya. Pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif Novel yang ingin menjelaskan posisi KPK dalam investigasi kasus buku merah. Pertemuan tersebut terjadi atas sepengetahuan pimpinan KPK. Ya, memang pada sebelum saya diserang, saya pernah bertemu dengan Pak Kapolri dan ada beberapa orang lain di sana yang pertemuan itu lebih untuk mengklarifikasi lah. Karena pada dasarnya kan di KPK bekerja kan dengan objektif dan lain-lain lah. Tidak ada hal yang sifatnya mentarget orang dan lain-lain. Cuman memang ada orang tertentu di Oknum Polri yang menghembuskan isu bahwa seolah-olah saya sedang memimpin suatu satgas untuk mentarget Pak Tito. Saya kira kan itu ngawur ya. Bicaranya ngawur, cuman itu jadi dagangan gitu. Sedangkan April 2019, penyidik Roland melakukan BAP kepada Kumaladewi perihal buku merah. Padahal sebelumnya Surya Tarmiani telah menyidik yang bersangkutan. Dari berita acara penyidikan Surya, diketahui ada sebanyak 68 aliran dana tercatat dari buku merah tersebut, di mana 9 diantaranya mengalir kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Sementara, setelah Roland menyidik ulang, berita acara perihal 68 aliran dana tersebut justru tidak disebutkan lagi. BAP hasil penyidikan Surya Tarmiani ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Begitu juga dengan kasus perusakan barang bukti itu. Tak lama kemudian muncul surat kaleng kepada pimpinan KPK. Surat tersebut mengungkap insiden pengrusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian. Dari salinan digital yang diterima oleh Indonesia Leaks, terlihat ada setidaknya 15 halaman buku merah yang sudah disobek. Halaman-halaman barang bukti tersebut tak lagi berurutan. Atas pengrusakan barang bukti yang dilakukan Roland dan Harun, keduanya diberikan sanksi tegas, yakni dikeluarkan dari KPK dan dikembalikan ke institusi kepolisian pada 13 Oktober 2017. Kasus pengrusakan buku merah sendiri kemudian ditangani oleh polisi. Namun, hasil penyidikan polisi menyatakan bahwa keduanya tak terbukti melakukan pelanggaran. Alih-alih mendapatkan sanksi dari Mabes Polri, keduanya justru malah dipromosikan. Roland naik jabatan menjadi Kapolres Cirebon, sementara Harun mendapat kesempatan mengikuti sekolah staf dan pimpinan menengah Polri. Tim Indonesia Leaks sempat mencoba meminta konfirmasi kepada Roland ketika dia menjabat Kapolres Cirebon. Dia enggan menjawab dan meminta rekaman wawancara dihapus. Nah, berarti kamu menjebak saya. Enggak, saya bahas itu, saya nggak mau bahas. Ya, dan itu udah lama, udah dijawab juga. Usai investigasi yang dilakukan oleh Indonesia Leaks, polisi menyita buku merah dan CCTV soal perusakan buku itu dari KPK. Penyitaan itu diperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menilai penyitaan itu penting guna melakukan penyidikan lebih lanjut atas kasus ini. Usai penyitaan, alih-alih menemukan titik terang, justru kasus ini malah perlahan-lahan menghilang dari publik. 29 atau 30 Oktober lah, memang ada tim dari Polda Metro Jaya yang membawa surat penetapan pengadilan. Jadi ada surat penetapan pengadilan yang di sana membunyikan penyitaan terhadap 2 barang bukti. Nah, itu disebutkan secara spesifik, salah satunya yang sering kita kenal dengan buku merah itu. KPK tentu tidak bisa menolak penetapan pengadilan itu karena kami sebagai institusi penegak hukum juga tidak mungkin bekerja di luar aturan hukum itu sendiri. Karena itulah penyitaan akhirnya dilakukan pada saat itu. Kasusnya apa? Kasusnya yang kami terima informasinya saat itu adalah dugaan perbuatan menghalang-halangi proses penanganan perkara yang peristiwanya terjadi pada bulan April tahun 2017 bertempat di gedung KPK. Bagaimana perkembangannya kami juga belum mendapatkan informasi sampai dengan saat ini. Tim Indonesia Leaks telah berkali-kali mencoba mengkonfirmasi dan mengirim surat permintaan wawancara dengan Kapolri, namun tidak ada jawaban. 2 pejabat Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal dan Brigjen Dedi Prasetyo juga telah ditemui, namun menolak memberikan konfirmasi. Sejauh ini, nama Tito Karnavian baru mencuat di buku merah sebagai penerima dana. KPK belum sempat menginvestigasi lebih lanjut. Belum ada bukti terbaru yang mengatakan bahwa Tito menerima sejumlah aliran dana. Kasus buku merah tak boleh berhenti sampai di sini. Barang bukti itu adalah Sudah bertahun-tahun, kasus Novel Baswedan tidak ada titik penyelesaian. Novel Baswedan sendiri pun merasa pesimis apakah pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini. Sebelum kita lanjut, ayo kita sama-sama melihat kronologi kasus ini. Pertanggal 11 April 2017, Novel Baswedan disiram air keras di depan rumahnya. Lalu pertanggal 15 April, Kapolri klaim polisi sudah mengantongi foto pelaku. Tanggal 31 Juli, Presiden Jokowi minta kasus Novel diusut sampai tuntas. Di tanggal yang sama, Novel jalani operasi besar pertama di Singapura. Lalu berselang tahun 2018, tepatnya 12 Februari, Novel jalani operasi keduanya. Dan tanggal 22 Februari,
Novel pulang ke Indonesia. Tanggal 6 April, polisi mengaku kesulitan mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Tanggal 27 Juli, Novel Baswedan kembali ke KPK pimpin Satgas Penyidikan. Di tahun 2019, tanggal 8 Januari, Kapolri bentuk tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan yang melibatkan KPK dan Komnas HAM. 7 Juli, masa tugas tim gabungan habis, tapi mereka belum mengungkap hasilnya. Sampai hari ini, pelaku yang diduga menyerang Novel Baswedan belum juga ditangkap. Ini merupakan tanda tanya besar. Novel Baswedan sempat pesimis karena bertahun-tahun kasus ini belum juga diselesaikan. Sekali lagi, ini tim pencari fakta, bukan tim pencari opini, pencari asumsi, pencari sensasi, apalagi pencari fantasi. Bukan. Kasus itu punya karakter masing-masing dan punya tingkat kesulitan masing-masing. Ya, jadi nggak bisa antara satu kasus disamakan dengan kasus lain. Tingkat kesulitan kasus ini cukup berat. Nggak gampang kasus kayak ini orang pegang bukti, kecuali dia tertangkap tangan. Ya ginilah ya kan, kalau tugas tim ini, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Kapolri, yang pertama tugas utamanya sudah jelas, mencari pelakunya dan mengungkap peristiwanya, termasuk motifnya tentu. Ya. Tugasnya pertama. Tapi tugas kedua tim ini sejak dibentuk itu sebenarnya adalah menghadapi juga opini-opini publik yang dikembangkan secara sengaja, ya, untuk mengarahkan itu pada sesuatu yang juga tidak selalu ada buktinya atau petunjuknya. Misalnya ada jenderal, ada apa yang sebetulnya ini kan opini, ya. Sekali lagi ini tim pencari fakta. Saya setuju dengan apa yang dikatakan. Ayo kita sama-sama tunjukkan dukungan dengan tuliskan opini kalian di kolom komen. Semua pada dasarnya berat, nggak ada yang ringan, tapi semua punya karakter dan karakternya sendiri-sendiri, ya, dan berlangsung dalam dinamika politik yang berbeda-beda tentu saja. Ininya. Makanya saya kira kasus ini menjadi lebih mungkin kelihatan berat, lebih karena usaha-usaha memperpolitisir kasus ini begitu besar. Jadi publik digiring pada seolah-olah ya, pokoknya apa yang dilakukan oleh polisi itu nggak benar. Novel kan disiram air keras itu tanggal 11 ya, pagi, subuh. Tanggal 11 itu juga jam 10 lewat sekian, saya bisa buktikan ada media online yang menyebutkan tuntutan dibentuknya TGPF, tim gabungan pencari fakta. Itu kasus baru terjadi subuhnya. Bisa diartikan bahwa itu ada usaha-usaha untuk mendorong memang ya ini menjadi suatu isu politik. Ayo kita sama-sama tunjukkan dukungan dengan tuliskan opini kalian di kolom komen. Ya, setiap kasus memang punya hambatannya masing-masing. Nah, kalau TGPF kasus Novel Baswedan ini lebih saya katakan hambatan politis dari semula karena dilakukan ya pengembangan opini secara sengaja ya untuk tidak percaya sama polisi dan jadi repot. Dan kemudian kalau saya menjadi penasihat ahli Kapolri itu pun bukan karena saya minta-minta, tapi memang ditarik untuk atau diundang untuk itu, dan saya menganggap dengan kepemimpinan yang lebih baik tentu saja kita berharap polisi juga akan lebih baik dengan bantuan kita gitu loh. Jadi apa hasil dari tim gabungan ini? Diduga kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan itu melibatkan kasus yang ditangani oleh KPK. Jadi hasil dari tim gabungan menyimpulkan bahwa ada 6 kasus besar yang menyebabkan penyerangan terhadap Novel Baswedan. Dan 6 kasus besar ini diduga salah satunya merupakan kasus dari EKTP, kasus dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan lagi kasus
dari Sekjen Mahkamah Agung, dan juga kasus Wisma Atlet, dan juga diduga melibatkan kasus bupati, dan tidak ditutup kemungkinan kasus yang sedang ditangani. Sangat disayangkan tidak ada satupun pelaku yang ditangkap. Jika ada salah satu pelaku yang ditangkap, maka pengembangan kasus akan mudah atau lebih mudah dilakukan, dan juga ini semua bisa diverifikasi. Novel Baswedan sangat kecewa dengan hasil penyelidikan dari tim gabungan karena gagal untuk mengungkap siapa pelaku dari penyerangan Novel Baswedan. Kalau kalian ingin membantu Novel Baswedan, ayo sama-sama tuliskan opini kalian di kolom komen sebagai petisi untuk membantu Novel Baswedan untuk menyelesaikan kasus ini. Saya akan melakukan survei di kolom komen apakah tim gabungan dan pemerintah akan berani untuk mengungkap semua kasus ini. Ayo sama-sama kita partisipasi di kolom komen. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kalian ingin deposito di perusahaan Singapura dengan bunga 12% dan digaransi oleh bank, pencet tombol deskripsi di bawah. Atau WA saya di +65 8250 6058. Nanti akan ada tim saya yang menjawab semua masalah Anda. Misalnya Anda itu mempunyai kesulitan transfer dana ke Singapura. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.